Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Julianto, dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat perantingan pada penanganan pertama sebuah bahan bonsai. Ya, ini tadi adalah sebuah bahan bonsai yang sudah melalui masa pembesaran ya, pembesaran cabang artinya. Jadi kita akan sharingkan bagaimana pola pikir kita ketika membuat perantingan awal ini. Dimulai dengan pemotongan cabang yang sudah melalui proses pembesaran ini ya. Nah, ini adalah sebuah bahan bonsai yang sudah melalui masa pembesaran. Jadi saya ceritakan sedikit awal rencana dari pembuatan bonsai ini atau pembuatan kerangka bahan bonsai ini ya. Kita mendapat sebuah pertumbuhan ya. Pertumbuhan ini kebetulan kecil, pertumbuhan setelah kematian ya, ada sisa hidup yang tidak terlalu besar. Kemudian dari pertumbuhan ini pohon bercabang 3. 1, bisa dilihat ya, 2, 3 yang di atas. Nah, pola pikirnya begini teman-teman, ketika kita berhadapan dengan sebuah pohon yang seperti ini, kita tentukan dulu posisinya dia. Jadi saya memilih posisi ini sejak awal, kemudian saya akan menentukan letak mahkota dari penentuan posisi tersebut. Selain saya bisa memperlihatkan awal pertumbuhan pohonnya lewat akar, kemudian gerak batang, ya meskipun lurus tidak terjadi masalah. Kemudian saya menentukan letak mahkota. Letak mahkota saya tentukan di cabang yang ini. Ya, jadi ini yang paling atas. Nanti kita akan bangun susunan mahkota di sini. Tentunya lewat sebuah analisa, saya tadinya harus memilih antara cabang yang 1, 2, dan 3. Ya. Saya bisa saja memilih yang ini sebagai nantinya letak mahkota. Tetapi kan mahkota menjadi sebuah kumpulan tajuk yang paling tinggi dan paling besar letaknya. Maka apabila saya memilih yang ini, saya akan mengorbankan ini atau membuang atau mematikan dia sebagai keringan. Ya, tetapi saya tidak mungkin memilih yang ini karena terlalu belakang. Ya, kecuali kalau saya rubah posisinya di sebelah sini. Sehingga saya pilih yang ini. Ini sebagai mahkota, ini sebagai pengikutnya dan lain-lain. Maka konsekuensinya juga saya harus membuang cabang-cabang yang lebih tinggi, yang 1 dan yang 2. Nah, dari 3 cabang itu, saya mendapatkan opsi terbaik, saya tetap memilih yang paling tinggi ini. Sebagai apa? Sebagai terusan gerak batang. Ya, paham ya? Jadi apabila ini saya pilih menjadi terusan gerak batang, maka dia akan berubah menjadi terusan batang. Ya, ini bukan cabang lagi, ini terusan batang. Cabangnya jadi 2, 1 dan 2. Tetapi secara anatomi ini sama. Ya, cuman secara susunan dari struktur pohon, dia mengalirnya itu menuju ke terusan batang. Apabila ini saya gunakan sebagai mahkota dan ini saya matikan, maka terusan batangnya akan kemari. Ini saya kupas kulitnya, saya matikan. Dia stop sampai di sini, dia mengalirnya kemari. Nah, perlunya di awal adalah itu teman-teman. Jadi kita harus menentukan terusan gerak batang. Lewat mana? Tentunya lewat pertumbuhan cabang. Kebetulan di sini saya punya 3 opsi. Nah,
setelah ini saya tentukan, maka ini yang dua ini berubah jadi cabang atau kekuatan tumbuh. Nah, ini sekarang kita masuk ke poin tema kita, yaitu menentukan perantingan setelah pengelosan ya, setelah pembesaran terjadi. Tentunya pada saat pengelosan 3 cabang ini, saya sudah arahkan. Ini ada bekas pengarahan kawat. Nah, ini pernah saya arahkan untuk menuju kemari. Nah, ini juga sudah saya arahkan. Bahkan ini dulu ada kehidupan, saya matikan. Ya, untuk memperjelas arah tumbuhnya nanti akan menuju ke sebelah kiri. Nah, dari tadi sudah saya potong ya, ini saya lakukan pemilihan. Ini teman-teman bisa dilihat ya, ini saya buang dulu yang tumbuh di batang. Ini adalah cabang. Sorry, tumbuh di cabang, bukan batang. Ini adalah cabang. Ya, cabang di sini mecah ke 3, ke 4. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kita tidak bicara ukuran. Kita bicara perpecahan struktur. Ya, jadi meskipun ini kecil, ini termasuk ranting. Ya, cabang punya 1, 2, 3, 4 ranting. Betul kan? Nah, kebetulan ranting yang ini punya 1 anak ranting. Ini akan saya potong. Dia punya 1 anak ranting. Kemudian ranting yang ini dia punya 2 anak ranting. Ranting, anak ranting. Cabang, ranting, anak ranting. Ini juga. Dari yang ini, 1 ranting, dia punya 2 anak ranting. Ini nanti akan saya besarkan dulu. 1, 2. Nah, di sini akan saya pilih. Nah, ini juga akan dibesarkan. Seharusnya dia punya banyak, tetapi saya tidak menggunakan semua. Ya, saya pilih 2. Dari ranting ini dia punya 2 anak ranting. Sekali lagi ukuran besar jangan dihitung ya, artinya abaikan. Kemudian ketika cabang ini mecah ke 2 ranting, maka apa yang tumbuh di ranting ini meskipun besar, ini termasuk anak ranting. Ini juga. Ini juga. Nah, ini kebetulan sudah saya pilih juga. Ini adalah terusan batang. Jadi ini bukan cabang lagi, tetapi ini adalah batang. Berarti ini adalah cabang. Ya, 1 cabang ini punya 1, 2, 3 ranting. 1 ranting ini bahkan sudah punya anak ranting. Ini juga. Ini batang, cabang, ranting, ranting, ranting. Batang, cabang, ranting, ranting, ranting. Batang, ini nanti akan jadi cabang. Cabang, ranting, ranting, ranting. Cabang, ranting, ranting. Ya, mungkin bisa dilihat. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Ini saya perjelas lagi ya. Jadi ini adalah pertumbuhan cabang. Dia ada 3 ranting. 1, 2, 3 ranting. Bahkan ranting yang ini dia sudah punya anak ranting. Ini anak ranting, ini calon anak ranting. Ranting yang ini sudah punya calon anak ranting. Ya. Di cabang, ranting, ranting, ranting. Nah, inilah nanti yang akan kita arahkan lagi. Belum untuk pembentukan sebuah kerangka tajuk, karena kerangka tajuk adanya pada tahap yang ketiga atau level yang ketiga atau anak ranting. Jadi ini nanti kita arahkan dulu. Kita arahkan dulu sambil masih ada pembesaran-pembesaran yang harus dilakukan. Jadi cabang-cabang yang ini masih kecil-kecil. Kita harus gedekan dulu. Yang sudah gede saya potong. Ini sudah cukup besar saya potong. Ya, tadi sudah cukup besar saya potong untuk lanjutan generasi berikutnya, yaitu pembuatan ranting. Jelas ya ini ya. Apakah ini berlaku untuk semua pohon? Ya, ini berlaku untuk semua pohon. Jadi perpecahan struktur anatomi tadi, cabang mecah ke ranting, mecah ke anak ranting, dan seterusnya itu adalah memang struktur utama dari sebuah perantingan, struktur utama
perantingan sebuah pohon. Jadi itu semua yang berbonsai itu pada intinya kita adalah memproses ini, memproses perantingan ini. Menuju apa? Menuju ke perpecahan yang maksimal. Kalau santigi itu kebetulan bisa mecah ke sampai level 5. Cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting. Nah, 5 kali, 5 tahap dia mecah. Gitu. Nah, pada saat santigi ini mencapai perpecahan yang maksimal, perpecahan perantingannya, maka boleh dikatakan pohon ini dalam kondisi yang matang, mature, dewasa. Ya, dewasa secara apa? Secara anatominya. Pohon ini tua, ya tua, memang mungkin umurnya udah puluhan tahun ini di alam. Tetapi secara struktur anatominya dia belum matang. Itulah yang kita proses. Sambil kita memproses perpecahan anatominya secara botanikal, secara normal perpecahan pohon ya, kita mengarahkan untuk mencapai sebuah keindahan, kan gitu. Nah, jadi pengarahan ini tujuannya untuk perwujudan keindahan, perpecahan perwujudannya untuk mencapai kematangan secara botanikal. Oke, saya lanjut teman-teman. Ya, selanjutnya adalah proses pengawatan. Saya selalu mengawali pengawatan dengan memilih cabang atau ranting yang paling besar dulu. Oke teman-teman, ini saya lanjut dulu dengan proses pengawatan. Nanti kita kembali setelah pohon ini selesai saya kawat semua ya. Saya akan melakukan pengarahan. Kita sharingkan lagi nanti. Nah, ini tadi sudah kita melakukan pengawatan teman-teman. Jadi prosesnya itu memang bertahap ya. Tahap 1 kita membuat cabang, sekaligus terusan gerak batang. Tahap yang kedua kita membuat ranting. Nah, ini adalah proses pembuatan ranting. Setelah besaran cabang tadi cukup dan dipotong. Kemudian sisa tunas-tunas ini sudah saya prepare sejak awal. Jadi misalkan ini kan, ini sedang dalam masa pengelosan. Ya, kemudian saya prepare nih, nanti untuk calon penerusnya ada 4, 5. Nah, ini kalau saya butuh sampai di sini, saya potong di sini nanti ketika dia sudah cukup besar. Kan gitu. Kalau saya butuh di kedua ini ya saya potong di sini. Kalau saya butuh yang atas ini saya potong di sini. Ketika saya potong di sini, ya maka yang ini menjadi terusan gerak batang. Gerak batangnya kan saya potong. Ini menjadi terusan gerak batang yang paling atas ya. Terusan gerak batang untuk menuju nanti ke mahkota di sini. Sama ini pohon kecil nanti ya mungkinan saya gunakan, kemungkinan saya tidak juga. Tetapi alangkah baiknya saya besarkan dulu aja. Kita lihat nanti ke depan. Nah, ini baby-nya ini artinya awalnya dari ini juga ini. Ketika kita punya batang ya, ini adalah cabang. Ini adalah cabang. Cabang, tapi masih kecil kan ya. Nah, ketika saya membutuhkan ini saya potong. Berarti yang ini hilang kan? Ini yang menjadi terusan batang nanti, terusan batang. Yang 3 ini cabangnya.
Gitu ya. Oke. Dipaham ini struktur awalnya bisa dipahami. Makanya saya sharingkan di pohon ini karena saya bisa dengan jelas menjelaskan struktur anatomi itu sebenarnya bagaimana atau tahapan perpecahan ranting itu sebenarnya bagaimana. Nah, inilah tahapan yang sesungguhnya artinya dari cabang mecah ke tahap 2 ranting, nanti ranting mecah ke tahap 3 anak ranting dan seterusnya. Tahap demi tahap. Memang pada intinya pembuatan bonsai itu adalah itu untuk menuju ke kematangan yang maksimal atau perpecahan yang maksimal. Masih banyak ranting-ranting atau cabang-cabang yang harus digedekan dulu. Ya nggak apa-apa kita tunggu, kita besarin dulu. Sambil dibesarkan, sambil kita melakukan pengarahan. Nah, ini adalah upaya saya memasang kawat dan melakukan pengarahan. Jadi dari sini kita sudah tahu nanti yang akan paling top mahkotanya di sebelah sini. Susunannya terdiri dari ini, dan ini gitu. Nah, dari masing-masing kelompok cabang ini, kita harus menentukan salah satu menjadi sama terusannya. Jadi terusan cabang. Saya memilih yang ini sebagai terusan cabang. Nanti yang di sini dia akan berupa kumpulan semi mahkota. Maka penataannya saya naikkan seperti ini. Ini terusan cabang. Yang ini rantingnya kan tadi. Ini sebagai rantingnya, sebagai pengikutnya, pemimpinnya ini. Ketika ini saya nyatakan sebagai pemimpin, apa-apa yang ada harus lebih rendah daripada pemimpinnya atau semi mahkotanya. Sama tadi ketika ini saya nyatakan sebagai mahkota, cabang-cabang yang lain letaknya harus lebih rendah. Saya teruskan ini dulu. Ya, jadi ini ada lagi pertumbuhan. Pertumbuhan ini boleh saya ikutkan ke sini sebagai kelompoknya dia, ya, dengan cara tentunya harus kita turunkan serendah mungkin sampai nantinya tajuknya ini bisa lebih rendah daripada mahkotanya ini. Gitu. Tetapi kalau dia saya pisah dari ini, boleh juga saya ikutkan kelompoknya yang ini. Nah, saya ikutkan kelompoknya yang ini. Ini nanti namanya isian. Ya, jadi dia tidak ikut kelompoknya ini, tidak ikut kelompoknya yang di atasnya sini. Dia berdiri sendiri sebagai isian. Meskipun tumbuhnya pada cabang yang ini. Dia akan independen, isian. Nah, seperti ini kurang lebih. Tinggal yang ini. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi ini yang saya sebut sebagai kerangka bonsai. Jadi awal kita melakukan proses setelah pemotongan yang pertama. Setelah pembesaran cukup kita potong. Yang kita potong tadi sebenarnya apa? Cabang. Ya, generasi kedua dari pohon. Nah, cabang nanti, nah ini yang selanjutnya kita proses, menuju ke proses kematangan. Menuju ke kelompok daun. Kelompok daun ini nanti terbentuk secara struktural dari perpecahan. Cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, dan seterusnya. Jadi nanti di sini ada 3 kelompok. 1 kelompok saya nyatakan sebagai pemimpin, 2 kelompok saya nyatakan sebagai pengikut. Ini bahasa saya teman-teman. Jadi di sini ada kumpulan daun yang paling besar dan paling tinggi dari kelompoknya ini. Dari struktur ini. Yang ini juga tadi sudah saya jelaskan. Dari kelompoknya dia akan kita pilih mecah 3 kan. 1, 2, 3. Salah satu saya pilih sebagai pemimpin. Yang ini pengikut-pengikut.
Itu istilah. Ini saya putar dulu ya, biar lebih jelas. Desain sederhana, tetapi saya bisa kebetulan men-sharing-kan proses awal dari pembuatan sebuah bonsai. Sama, artinya proses untuk perpecahan-perpecahan ini di jenis pohon apapun terjadinya memang seperti ini. Perbedaannya pada apa? Perbedaannya pada karakter geraknya ini. Ya, kalau santiki mungkin bisa panjang-panjang, kalau serut dia pendek-pendek gitu-gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kita juga harus paham bagaimana cara membuat perantingan ini pada jenis pohon-pohon tertentu. Saya pikir cukup konten kita kali ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Salam Pokop.